Oke, terima kasih Jos atas penjelasannya mengenai kusta. Oke, ini kita masuk sekarang ke ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Itu sebenarnya lebih tepatnya judulnya adalah ketidaktahiran cairan seksual, gitu ya. Karena ini cairan yang keluar dari organ-organ reproduksi. Oke, nah ini ringkasannya begitu, ya. Jadi rangkumannya begitu. Jadi untuk laki-laki, ya, jadi ada untuk laki-laki untuk perempuan. Jadi saya katakan ada 4 kategori secara total. Laki-laki 2 kategori, perempuan juga 2 kategori. Nah, kategori pertama adalah aliran yang tidak normal. Kategori kedua adalah aliran yang normal. Nah, pada laki-laki, aliran tidak normal ini kemungkinan itu merujuk kepada kencing nanah. Jadi saya katakan. Gitu. Nah, maka dari itu orang yang mengalami ini, apapun yang dia pegang jadi najis. Dia megang kain jadi najis, dia duduk di kursinya jadi najis, gitu kan. Terus dia pegang apa peralatan dan peralatan jadi najis, gitu ya. Sebenarnya perintah itu kenapa agar barang-barang yang dipegang jadi najis itu masuk akal. Sederhananya begini, zaman sekarang saja, begitu ya. Kan kita nggak tahu ketika ketika orang itu mengalami sakit kencing nanah, misalnya. Kan kita nggak tahu bekas kencingnya itu kemana saja. Apakah mungkin kena ke tangannya, kena ke kakinya, kena ke bagian tubuhnya, gitu kan? Dan mungkin bekas-bekas itu juga menempel di barang-barang yang dia pegang, di kain yang dia pegang, di kursi yang dia duduki, begitu kan? Dan kita bayangkan aja, kita orang modern lah, gitu kan? Kita bayangkan saja, seandainya ada kain yang bekas, kita tahu bahwa kain itu kena kencing nanahnya orang, apa kita mau pegang? Kan enggak, sesederhana itu sebenarnya. Gitu ya. Kita tahu ada kursi, begitu kan? Kursi itu kita tahu jelas ada bekas kencing nanahnya orang, gitu. Apakah kita mau duduki kursi itu? Kan enggak, begitu kan? Kan jijik juga buat kita, gitu kan? Bahkan orang modern pun juga menganggap ini jijik, begitu ya. Nggak usah kencing nanah. Misal kategori yang kedua, aliran normal, yaitu dalam hal ini adalah hilangnya air mani atau sperma secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sekarang kita tahu ada kain, begitu ya. Kita tahu bahwa ini bekas kenanya spermanya siapa orang lain, itu kan jijik buat kita. Kan nggak mau juga kita pegangnya itu kain itu kan. Nah, orang modern saja kan jijik dengan hal itu, apalagi orang zaman begitu kan pasti melihat itu najis, apalagi nggak tahu apakah ada penyakit dalamnya atau tidak. Nah, begitu maka akhirnya barang-barang tadi harus dicuci, kan sesederhana itu pola pikirnya. Pakaian tadi harus dicuci, barang-barang tadi harus dicuci, bahkan wadah tanah liat dihancurkan aja sekali. Barang-barang kayu juga harus dicuci, begitu. Untuk akhirnya bisa dipakai lagi, untuk tidak najis lagi. Kan masuk akal kan penjelasan. Nah, maka kemudian tadi saya sampaikan gitu kan bahwa orang yang kena penyakit ini, orang yang mengalami kenajisan ini, dia harus mengurung diri, gitu kan selama 7 hari. Kemudian nanti di hari ke-8 dia harus mempersembahkan persembahan umum 2 ekor burung merpati atau burung dara sebagai korban penebus dosa dan korban bakar. Nah, untuk yang laki-laki tingkatnya demikian. Untuk yang perempuan, ini maaf, udah ya. Nah, untuk yang perempuan juga 2 kategori yang sama. Gitu kan? Aliran darah normal dan aliran yang tidak normal. Yang normal adalah menstruasi biasa. Gitu ya, menstruasi biasa. Nah, ini juga sama. Gitu kan, cara berpikir juga sama seperti misal kencing nanah dan air mani yang pada laki-laki gitu kan. Kita kalau tahu ada kain gitu bekas darah gitu ya, darah menstruasi orang lain, bahkan apalagi orang yang nggak kita kenal, yang nggak dekat sama kita begitu kan nggak mau kita langsung megang kain itu, juga nggak mau kan, jijik juga begitu kan. Maka kain itu najis, jijik, maka harus dicuci, kan sederhana itu. Bukan kain itu harus dibakar, enggak, dicuci.
Ya. Nah, terus kemudian ini juga sama, gitu kan. Jadi selama 1 minggu 7 hari itu dia harus mengurung diri. Kemudian hari ke-8 dia harus mempersembahkan korban, begitu, itu harus mempersembahkan korban untuk penebus salah, untuk penebus dosa, untuk pendamai. Apakah menstruasinya itu berdosa? Ya tidak. Ya, tapi korban itu ditujukan, tadi sempat saya jawab pertanyaannya, korban itu ditujukan mungkin orang itu, laki-laki itu atau perempuan itu melakukan dosa di masa-masa dia sedang mengalami itu, kan tidak ada salahnya. Sama seperti orang ngaku dosa seminggu sekali, gitu kan, ngaku dosa atau sakramen rekonsiliasi itu kan karena sudah berdosa baru ngaku dosa, gitu kan. Tapi kan karena ya nggak ada salahnya, gitu. Kita tidak seminggu sekali ngaku dosa, walaupun saat minggu itu kita nggak merasa berdosa, tapi kan tidak ada salahnya mengaku dosa, begitu. Nah, begitu kira-kira. Nah, kemudian yang kedua, nah, aliran darah tidak normal adalah ketidakaturan menstruasi atau pendarahan yang berkepanjangan. Nah, ini penyakit yang sungguh-sungguh. Begitu, itu laki-laki dan perempuan. Ringkasnya seperti itu. Nah, lalu apa? Kenapa akhirnya ini dinajiskan? Begitu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada unsur kejijikan pasti. Kita orang modern saja melihat itu sebagai satu kejijikan, begitu ya. Nah, tapi di pandangan orang kuno bukan hanya sekedar kejijikan, tapi ada makna. Maknanya apa? Ada makna hilangnya cairan kehidupan, ada makna keterlibatan antara hidup dan mati, ya kan? Karena kan bagian organ reproduksi itu kan yang akan menentukan kehidupan, gitu kan? Kehidupan selanjutnya. Ada makna hilangnya vitalitas, ada makna berkurangnya prinsip kehidupan. Ini juga yang mirip ya, yang sama seperti yang 2 minggu lalu ketika Leo membahas mengenai perempuan yang setelah melahirkan, itu sama, gitu, maknanya sama. Tapi perlu diingat bahwa hal ini tidak terkait dengan kesalahan moral. Jadi hilangnya cairan seksual ini bukan kesalahan moral, gitu. Jadi dan ketika mereka harus isolasi selama 7 hari, itu bukan hukuman, tapi mencegah penyebaran ketidakbersihan. Sama kayak misal ketika kita dulu COVID, ada orang terjangkit COVID, gitu ya. Bahkan kalau saya terjangkit, dia ada tanda-tanda sepertinya ada dugaan, baru dugaan dia COVID. Kemudian orang tuh isolasi mandiri. Apakah itu hukuman? Karena kamu kena COVID, saya hukum kamu isolasi mandiri, kan enggak. Tapi kan tujuannya isolasi mandiri supaya penyakit itu tidak menyebar. Sama ini, supaya ketidakbersihan itu, ketidaktahiran itu tidak menyebar. Tujuannya begitu. Nah, ini tentu juga ada pandangan-pandangan medis yang primitif zaman dulu. Tapi overall secara medis. Nah, dan kembali lagi yang di 2 minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa najis itu kan bukan dosa. Tapi najis itu apa? Najis itu erat kaitannya dengan ritual keagamaan. Jadi orang-orang ini tidak bisa masuk ke tempat kediaman Tuhan untuk beribadah. Maka setiap pencemaran tempat kediaman Tuhan dikenakan hukuman mati. Begitu. Jadi konteksnya ke sana. Jadi bukan karena dosa. Sama kayak ketika makan makanan yang not kosher, dalam bahasa Indonesia ditulis haram, gitu ya. Seorang perempuan yang baru melahirkan, tadi Jos juga menjelaskan mengenai orang yang kena sakit kusta, ini ketidaktahiran seksual, bukan dosa, tapi urusannya adalah urusan ritual keagamaan. Jadi mereka, orang-orang yang najis ini, orang-orang tidak tahir ini, dilarang masuk ke tempat ibadah, ke kemah pertemuan, ke bait Allah untuk beribadah, dilarang melakukan itu. Karena Allah itu kudus, itu tidak dapat dihampiri oleh manusia yang dalam kondisinya najis. Nah, begitu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang menarik sebenarnya dari sini ya. Pertama, air pembersihan kenajisan. Tadi Joyce juga sempat menyampaikan mengenai air ya. Makanya ini kalau baca tafsiran bapak-bapak gereja ini, kalau udah Alkitab
nulis kata air sekali aja, wah itu udah favoritnya bapak-bapak gereja tuh untuk mengomentari begitu. Nah ini juga komentarnya juga kira-kira sama gitu, dari 3 bapak gereja yang berbeda, gitu ya. Tapi intinya adalah mengenai air itu untuk memurnikan. Dan kalau air yang bisa menyucikan dari kenajisan, ketidaktahiran seksual saja itu bisa menyucikan barang-barang yang najis, maka apalagi air bak. Bukan cuma membersihkan kotoran yang jasmani, tapi juga membersihkan kotoran yang melekat pada hati nurani. Nah, begitu kira-kira. Dan air manusia Tuhan itu telah menyucikan orang percaya melalui satu baptisan tunggal. Kalau air itu dah favoritnya para bapak-bapak. Nah, itu mengenai air pembersih kenajisan. Nah, kemudian ini ada hal yang menarik lah. Tadi kita baca di Imamat 15 ayat 25 sampai 27. Ya. Ini menarik nih. Kenapa? Ini seringkali orang baca Injil miss makna. Terlewat makna karena tidak membaca konteks daripada penyakit yang dialami. Ya, tadi kita sudah baca di Imamat 15 ayat 25 sampai 27 ada kondisi aliran yang tidak normal dari perempuan. Yaitu apa? Ketika perempuan itu mengalami menstruasi berkepanjangan, mengalami pendarahan berkepanjangan, maka kondisi dia najis. Dan semua yang dia pegang, kain gitu ya, tempat duduk, belanga, apapun yang dia pegang jadi najis. Jadi seorang perempuan yang pendarahan berkepanjangan, dia dalam kondisi najis dan dia punya potensi untuk menajiskan barang-barang sekitarnya. Nah, ketika kita baca ini, kita langsung ingat kisah Yesus menyembuhkan wanita yang pendarahan 12 tahun. Itu di bawah ya, dalam Matius 9, Markus 5, Lukas 8, 3 Injil mencatat itu. Seorang perempuan yang sembuh dengan menjamah jumbai jubah Yesus. Kita baca sedikitnya dari Lukas ya. Lukas 8 ayat 43 sampai 48. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Jadi perempuan ini 12 tahun dia najis. Karena dia mengalami menstruasi tidak normal. Gitu ya. Dan sudah coba disembuhkan oleh siapapun. Artinya sudah banyak orang kenal dia. Banyak orang tahu perempuan ini sedang pendarahan, perempuan ini sedang najis dan berpotensi menajiskan barang-barang yang dia sentuh. Banyak orang sudah tahu, karena tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Artinya sudah banyak orang yang mencoba menyembuhkan. Kemudian perempuan ini apa? Ia maju, mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubah. Lihat ya. Dia menjamah jumbai jubah. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah? Nggak mungkin Yesus nggak tahu yang menjamah dia ya. Tapi menarik. Kenapa Yesus bertanya? Dan karena tidak ada yang mengakui, Petrus berkata, Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau. Bayangin, perempuan ini datang dalam kondisi orang itu berkerumun dan sangat banyak. Berdesak-desakan. Ya, kita bayangkan ya. Tapi Yesus berkata, ada seorang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diri. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar. Dia ketakutan. Ini menarik. Kenapa dia harus ketakutan? Dia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ini menarik. Perempuan itu datang dengan gemetar, dengan takut, dan dia harus menjelaskan pada orang banyak. Nah, kalau kita ngerti konteksnya, bahwa perempuan ini berdasarkan kitab Taurat, berdasarkan hukum Taurat, berdasarkan kitab Imamat, perempuan ini dalam kondisi najis. Dan semua barang yang dia pegang berpotensi bisa menjadi najis. Maka sebenarnya, ketika perempuan ini menjamah jumbai jubah Yesus, perempuan ini berpotensi membuat jubahnya Yesus najis semuanya. Bahkan berpotensi membuat semua pakaian dipakai Yesus najis semuanya. Bayangkan.
Dan dia masuk ke dalam kerumunan orang. Ya. Jadi orang banyak bisa melihat dia. Dia berpotensi untuk menajiskan semua pakaian dari orang-orang ada di sana. Jadi bayangkan, ya, perempuan ini bukan hanya punya beban fisik. Dia 12 tahun pendarahan, bagaimana betapa lemasnya dia. Betapa kurusnya mungkin dia. Gitu kan, pasti dia lemas, kurus, mungkin jalan cuma merangkak. Gitu ya. Jadi ada beban fisik yang mesti dia bawa untuk dia bisa menjamah jubah-jubah Yesus di tengah-tengah kerumunan. Yang kedua, ada beban moral. Dia tahu dia najis. Kalau dia datang ke kerumunan, maka berpotensi menajiskan semua pakaian yang ada di sana. Dan dia mau menjamah jubah-jubah Yesus, maka dia punya potensi untuk menajiskan jubahnya Yesus. Jadi bebannya itu besar sekali perempuan ini. Bukan cuma beban fisik, tapi beban moralnya juga. Dan seringkali beban moral, beban pikiran ini lebih berat daripada beban fisik. Maka ketika Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Nggak mungkin Yesus nggak tahu. Tapi Yesus mau menguji perempuan ini. Perempuan ini sudah bebas dari beban moralnya enggak? Perempuan ini sudah bebas dari beban pikirannya enggak? Dan akhirnya perempuan ini jawab dengan gemetar, takut dia. Kenapa? Dia tahu beban moral itu. Jangan-jangan Yesus marah karena aku sudah menjadikan jubahnya najis. Dia takut itu, maka dia bicara dengan gemetar sampai dia harus menjelaskan kepada banyak orang. Itu konteksnya. Tapi ketika Yesus tahu perempuan ini menjawab, maka Yesus punya kesimpulan bahwa perempuan ini sudah bebas dari beban moral. Maka Tuhan Yesus menyatakan dengan sangat luar biasa, hai anakku, iman telah menyelamatkan engkau. Ini luar biasa. Karena perempuan ini harus menerobos dengan imannya. Dari perempuan ini dia harus menerobos beban fisik dan beban moral yang sedang dia hadapi. Nah, dengan begini kita lebih luas memaknai Injil dan lebih dalam, lebih mengerti konteksnya. Gitu. Kenapa perempuan ini takut, kenapa Yesus harus bertanya, dan sebagainya macam. Kenapa dia harus menjelaskan ke banyak orang? Karena kita mengerti konteks dari dasar konteks dari perempuan ini, kondisi batin dan fisik dari perempuan. Nah, maka bahkan kisah perempuan ini juga dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2616. Dilihat sebagai suatu doa yang penuh iman. Gitu katanya. Sehingga doa yang penuh iman ini yang menerobos beban fisiknya, menerobos beban moralnya, itu dapat menyembuhkan dia, bahkan lebih daripada itu dapat menyelamatkan. Nah, maka dari saya sekian saja. Pertama, ketidaktahiran seksual itu dianggap sebagai kehilangan vitalitas, kehilangan cairan kehidupan, atau terlibat dalam fenomena di ambang hidup dan mati. Hal ini tidak terkait dengan kesalahan moral, namun untuk mencegah penyebaran ketidakbersihan. Air baptisan itu membersihkan kotoran jasmani dan hati nurani. Kotoran dalam hati nurani. Kemudian kita bisa belajar tadi bahwa iman seorang perempuan yang sakit pendarahan itu menyelamatkan, karena iman itu menerobos beban fisiknya dan beban moral. Sedikit review juga tadi apa yang telah disampaikan oleh Jos mengenai penyakit kusta. Itu kusta yang dipahami dalam Alkitab adalah penyakit kulit secara umum, bukan kusta modern atau penyakit Hansen. Kusta yang menyebar melambangkan dosa yang tidak segera dibereskan sehingga menyebar atau berpindah dalam aspek kehidupan yang lain. Proses penyucian kusta melambangkan baptisan, penebusan darah Kristus, dan cinta kasih Allah pada manusia. Kemudian kedua, ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Ketidaktahiran seksual dianggap sebagai kehilangan vitalitas, kehilangan cairan kehidupan, atau terlibat dalam fenomena di ambang hidup dan mati. Hal ini tidak terkait dengan kesalahan moral, namun untuk mencegah penyebaran ketidakbersihan. Air baptisan membersihkan kotoran jasmani dan kotoran hati nurani. Iman seorang perempuan yang sakit pendarahan menyelamatkan. Yang sekian saya kembalikan kepada Leo. Monggo. Terima kasih. Terima kasih
Jos, Mas Vertus juga atas pengajarannya pada malam hari ini mengenai penyakit kusta dan juga ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Sekaligus ini menutup section mengenai najis dan tahir kita kira-kira. Minggu depan, 2 minggu lagi kita akan membahas tentang Hari Raya Pendamaian. Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan kesaksian ataupun ada pertanyaan terkait dengan materi ataupun kesaksian bisa apa saja yang di luar dari materi pun juga diperbolehkan. Silakan teman-teman. Oke, mungkin tidak ada. Kita tutup saja pada malam hari ini. Berikut kontak kami ada di YouTube Rekaman Just Hope House of Praise Bandung, Instagram di @house.of.praise. Pengumuman setiap Selasa jam 7 ada persekutuan doa offline, setiap Jumat ada Miracle Rosary, dan kita akan bertemu lagi Jess tanggal 24 Agustus mengenai Hari Raya Pendamaian. Baik, kita akan tutup pertemuan Jess pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Santo Yohanes Paulus, dari jendela surga, anugerahilah kami berkat-Mu. Berkatilah gerejamu yang sangat Engkau cintai ini. Layani, bimbinglah, dan tuntunlah dengan berani gerejamu yang sedang bersiarah di dunia ini, agar mampu mewartakan nama Yesus, serta mendekatkan semua orang kepada Yesus. Berkatilah juga kaum muda yang adalah dambaan terbesar-Mu. Bantulah mereka agar memiliki mimpi dan keinginan yang besar, untuk menemukan cahaya yang dapat menerangi jalan kehidupan mereka di dunia ini. Sudilah kiranya Engkau memberkati juga setiap keluarga yang ada di dunia ini. Engkau telah mengingatkan kami tentang serangan iblis terhadap kekuatan cahaya ilahi dari Allah yang dianugerahkannya ke dunia ini. Semoga dengan doamu Engkau dapat melindungi semua keluarga dimanapun. Berdoalah bagi perdamaian seluruh dunia, terutama bagi mereka yang saat ini masih diliputi ketegangan, peperangan, dan ketidakadilan. Engkau dikenal sebagai sosok yang selalu menyuarakan perdamaian. Engkau mengatasi perang dengan melakukan dialog dan menanamkan benih-benih cinta. Maka doalah kami agar tidak takut dan tak kenal untuk menjadi penabur perdamaian. Oh Santo Yohanes Paulus, dari jendela surga, tempat kami melihat-Mu, di sebelah Bunda kami Maria, kirimkanlah berkat Tuhan kepada kami semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.